Percikan api seorang peretas, masa kecil Xiao Tian. Xiao Tian bukanlah gadis biasa. Saat anak-anak lain bermain boneka, dia malah asik dengan komputer. Tumbuh besar di kota Beijing yang ramai, dia tertarik dengan logika dan tantangan teknologi. Orang tuanya, yang mendukung rasa ingin tahunya, memberinya komputer dan mendorongnya untuk terus belajar. Tak lama kemudian, Xiao Tian menemukan dunia peretasan. Tertarik dengan ide mengakali sistem, dia melahap setiap buku dan forum online yang bisa dia temukan. Kamar tidurnya menjadi tempat berlindung untuk sesi coding larut malam dan eksplorasi virtual. Seiring dengan berkembangnya keterampilannya, kepercayaan dirinya pun ikut tumbuh. Dia menyadari bahwa meretas bukan hanya tentang membobol sistem. Ini tentang memahami cara kerjanya, mengidentifikasi kerentanan, dan pada akhirnya membuatnya lebih aman. Pendekatan etis terhadap peretasan ini akan menjadi landasan perjalanannya. Persaudaraan keterampilan, lahirnya tim keamanan gadis Tiongkok. Kehidupan universitas membuka pintu baru bagi Xiao Tian. Sebagai seorang mahasiswa baru, dia merasa bersemangat dan penuh harapan. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru dan bertemu orang-orang yang menarik. Dia unggul dalam mata kuliah ilmu komputernya, dengan cepat mendapatkan rasa hormat dari profesor dan teman-temannya. Xiao Tian selalu menjadi yang pertama menyelesaikan tugas dan sering membantu teman-temannya yang kesulitan. Tapi ada sesuatu yang hilang. Meskipun dia sukses secara akademis, dia merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Dia merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar nilai bagus. Dia mendambakan sebuah komunitas, sebuah ruang di mana dia dapat berbagi hasratnya untuk meretas dengan orang-orang yang berpikiran sama. Xiao Tian ingin menemukan orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam keamanan siber. Dia memperhatikan tren yang mengecewakan di bidang yang didominasi laki-laki ini. Kurangnya keterwakilan perempuan. Setiap kali dia menghadiri konferensi atau seminar, dia sering menjadi satu-satunya perempuan di ruangan itu. Bertekad untuk mengubah ini, Xiao Tian memutuskan untuk menciptakan platform bagi perempuan di bidang keamanan siber. Dia mulai merancang situs web dan menghubungi teman-temannya untuk bergabung dalam inisiatif ini. Maka, di jantung Universitas Beijing, tim keamanan gadis Tiongkok pun lahir. Tim ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar, berbagi, dan berkembang bersama. Respons awalnya lambat, tapi stabil. Xiao Tian tidak menyerah. Dia terus mempromosikan timnya di berbagai acara kampus. Beberapa mahasiswa yang penasaran, tertarik dengan antusiasme Xiao Tian yang menular, menghadiri beberapa pertemuan pertama. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang keamanan siber dan bagaimana mereka bisa terlibat. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, masing-masing dengan keterampilan yang unik dan keinginan yang sama untuk belajar dan berkembang di dunia keamanan siber. Tim ini menjadi tempat di mana mereka bisa saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Dengan kerja keras dan dedikasi, tim keamanan gadis Tiongkok mulai mendapatkan pengakuan. Mereka memenangkan beberapa kompetisi dan mulai menarik perhatian media. Xiao Tian dan timnya terus bekerja keras, berusaha untuk membuat dunia keamanan siber lebih inklusif dan beragam. Mereka membuktikan bahwa dengan tekad dan kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin. Kekuatan dalam kebersamaan, tim menemukan pijakannya. Dalam dunia teknologi yang terus berkembang, kekuatan sebuah tim seringkali menjadi penentu keberhasilan. Tim keamanan gadis Tiongkok adalah contoh sempurna dari bagaimana kolaborasi dan kerja keras dapat membawa perubahan besar. Kabar tentang tim keamanan gadis Tiongkok mulai menyebar ke seluruh universitas dan sekitarnya. Mereka menjadi topik pembicaraan di kalangan mahasiswa dan dosen, menarik perhatian banyak pihak yang tertarik dengan keamanan siber. Xiao Tian, seorang pemimpin alami, mengembangkan lingkungan yang kolaboratif dan mendukung. Dengan kepemimpinannya, tim ini tidak hanya bekerja sama dengan baik, tetapi juga saling mendukung dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Para anggota berbagi pengetahuan, mengadakan lokakarya, dan berpartisipasi dalam forum online. Kepercayaan diri mereka tumbuh seiring berjalannya waktu. Setiap lokakarya menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang, memperkuat keterampilan teknis mereka. Mereka mengasah keterampilan mereka melalui kompetisi Capture the Flag, acara virtual di mana tim berpacu dengan waktu untuk memecahkan tantangan keamanan. Kompetisi ini tidak hanya menguji kemampuan teknis mereka, tetapi juga kemampuan mereka
untuk bekerja di bawah tekanan. Awalnya, tim menghadapi kemunduran, berjuang untuk bersaing dengan kelompok yang lebih mapan. Tantangan demi tantangan datang silih berganti, menguji ketahanan dan semangat mereka. Tetapi mereka gigih, belajar dari kesalahan mereka, dan merayakan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Setiap kesalahan menjadi pelajaran berharga, dan setiap kemenangan kecil menjadi motivasi untuk terus maju. Perlahan tapi pasti, usaha mereka mulai membuahkan hasil. Kerja keras dan dedikasi mereka mulai terlihat, dan mereka mulai mendapatkan pengakuan dari komunitas teknologi. Tim keamanan gadis Tiongkok mulai memenangkan kompetisi CTF lokal, mendapatkan pengakuan atas kehebatan teknis dan pemikiran strategis mereka. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan kolaborasi dapat membawa hasil yang luar biasa. Keberhasilan mereka menjadi sumber kebanggaan, tidak hanya bagi tim, tetapi juga bagi para wanita di bidang teknologi di seluruh Tiongkok. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan tekad dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Membuat gelombang dari kompetisi lokal hingga pengakuan global. Reputasi tim sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan meluas hingga keluar perbatasan Tiongkok. Mereka mulai berpartisipasi dalam kompetisi CTF internasional, berhadapan dengan beberapa kelompok peretas paling elit di dunia. Tekanannya sangat kuat, tetapi tim keamanan gadis Tiongkok berkembang pesat dalam menghadapi tantangan tersebut. Terobosan mereka datang di DEFCON, salah satu konferensi peretasan terbesar dan paling bergengsi di dunia. Penampilan tim sangat luar biasa. Mereka memamerkan keterampilan teknis, pemikiran strategis, dan kerja tim mereka, mengamankan posisi teratas dan menarik perhatian komunitas keamanan siber global. Kemenangan di DEFCON adalah momen yang menentukan. Itu mengukuhkan tempat tim keamanan gadis Tiongkok sebagai pemain utama di dunia peretasan dan menghancurkan stereotip tentang perempuan di bidang keamanan siber. Xiao Tian dan timnya menjadi panutan, membuktikan bahwa keterampilan dan tekad dapat mengatasi rintangan apapun. Kekuatan yang harus diperhitungkan, peretasan profil tinggi dan sikap etis. Dalam dunia yang semakin terhubung, ancaman siber menjadi semakin kompleks dan berbahaya. Tim keamanan gadis Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam lanskap ini. Reputasi tim yang semakin meningkat menyebabkan peluang di luar kompetisi. Mereka tidak hanya dikenal karena keterampilan teknis mereka, tetapi juga karena integritas dan komitmen mereka terhadap etika. Mereka didekati oleh perusahaan dan organisasi yang mencari keahlian mereka dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan. Setiap proyek baru membawa tantangan unik, tetapi juga kesempatan untuk membuat perbedaan nyata dalam keamanan siber global. Xiao Tian, yang berkomitmen untuk menggunakan keterampilan mereka untuk kebaikan, menyambut baik peluang ini. Dia percaya bahwa dengan setiap kerentanan yang mereka temukan dan perbaiki, mereka membantu menciptakan dunia digital yang lebih aman. Tim keamanan gadis Tiongkok melakukan peretasan pengungkapan yang bertanggung jawab, memberitahu perusahaan tentang kelemahan dalam sistem mereka, dan memberikan solusi untuk mengurangi risiko. Mereka tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga bekerja sama dengan perusahaan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan efektif dan berkelanjutan. Praktik peretasan etis mereka membuat mereka mendapatkan rasa hormat dari industri, semakin memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin di bidangnya. Penghargaan dan pengakuan yang mereka terima adalah bukti dedikasi mereka terhadap keamanan dan etika. Namun, perjalanan mereka bukannya tanpa tantangan. Setiap hari membawa ancaman baru dan lebih canggih yang harus mereka hadapi dengan cepat dan efektif. Tim menghadapi kritik dan skeptisisme dari beberapa pihak, mempertanyakan motif dan kemampuan mereka hanya karena mereka perempuan. Mereka sering harus membuktikan diri 2 kali lipat untuk mendapatkan pengakuan yang sama. Tapi Xiao Tian menolak untuk dihentikan. Dia bekerja tanpa lelah, seringkali larut malam untuk memastikan bahwa timnya selalu berada di garis depan inovasi dan keamanan. Dia tahu bahwa tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan dia terus memimpin timnya dengan keanggunan dan tekad. Setiap keberhasilan yang mereka raih adalah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi mereka tidak sia-sia, dan bahwa mereka benar-benar membuat perbedaan dalam dunia yang semakin digital ini.